Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk di tema 2 tentang selalu berhemat energi. Kita sekarang masuk ke subtema 1, pembelajaran 1. Silakan buka di halaman 1. Sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, ayo kita pelajari. Kemarin waktu kelas 3 kita sudah belajar tentang sumber energi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, jadi sangat jelas sekali ya bahwa jika seandainya matahari tidak ada, otomatis kita pasti akan kekurangan makanan, kehidupan kita menjadi tidak normal karena ada matahari sebagai sumber energi terbesar yang ada di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Coba kalian sebutkan apa aja sih aktivitas manusia atau makhluk hidup lainnya yang membutuhkan matahari. Ya, untuk kita manusia dulu, pertama itu kita sangat membutuhkan matahari untuk menjemur pakaian, untuk terutama untuk tumbuhan. Tumbuhan itu kan digunakan untuk proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis itu nanti juga kembalinya ke kita, ke manusia, ke makhluk hidup lain. Ketika tanaman melakukan fotosintesis, otomatis kita pun akan merasakan dampak dari fotosintesis tersebut. Nah, selain itu lebih banyak lagi. Silahkan kalian coba cari apa aja lagi manfaat panas matahari terhadap kehidupan makhluk hidup. Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada di halaman 1. Ingat, O2 ini adalah lambang oksigen dan CO2 ini adalah lambang karbon dioksida. Nah, dari gambar 1 itu kira-kira apa yang bisa kalian lihat dari halaman 1 itu? Nah, setelah kalian amati, kalian silahkan buka di halaman 2, silahkan kerjakan tugas mandiri. Tugasnya tidak perlu dikirimkan ya, nanti Ustazah bagikan tugas-tugas yang mana aja yang seperlunya untuk dikirimkan. Ini silahkan kerjakan mandiri di rumah. Pertanyaan pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Nah, kira-kira gambar ini bercerita tentang apa? Ini ada oksigen, ini CO2, itu ada karbon dioksida, itu udara yang kita keluarkan ketika kita bernapas yang dikeluarkan. Kalau oksigen itu kan udara yang kita hirup. Nah, apa hubungan oksigen dan karbon dioksida pada gambar tersebut? Silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah. Pertanyaan kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, selain yang ada gambar ini, kira-kira apa aja lagi manfaat matahari yang dapat kita rasakan? Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas dan silakan kalian mengarang. Selanjutnya, halaman 3. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, ya betul sekali, matahari. Ayo mencoba. Ini ada percobaan. Silahkan kalian lakukan percobaan ini. Melakukannya di 2 tempat. Di tempat yang terik, yang terkena sinar matahari, dan di tempat yang teduh. Bisa kalian di teras-teras rumah atau di dalam rumah. Nah, itu kalian harus menyiapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, kalian hanya butuh waktu 1 jam untuk melaksanakan percobaan yang di halaman 3 ya. Silahkan kerjakan mandiri di rumah. Nah, selanjutnya kalian isi laporan kegiatan percobaan di halaman 4. Kalian silakan tuliskan juga mandiri di rumah. Selanjutnya di halaman 5, kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, dan daun, dan butiran biji yang baru.
Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat ya. Sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi kehidupan makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Di halaman ini kalian silakan menuliskan kira-kira apa aja manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Silakan dikerjakan di rumah ya. Selanjutnya kalian buka di halaman 6. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, silakan berdiskusi di halaman 6 kembali. Dan selanjutnya di halaman 7, kalian baca dulu teksnya. Teks tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam kita itu sebenarnya terbagi dua. Ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam itu tidak akan pernah habis walaupun kita ambil secara terus-menerus. Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu contohnya seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai macam tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Artinya apa? Artinya sumber daya alam ini jika kita ambil secara terus-menerus, maka sumber daya alam ini akan cepat habis. Makanya dituntut kita sebagai manusia itu untuk menghemat penggunaannya. Contoh aja kayak batu bara. Coba kita lihat sekarang di Tanah Bumbu itu dulu sangat banyak sekali tambang batu bara karena diambil secara terus-menerus, akhirnya sumber daya batu bara itu semakin berkurang. Nah, setelah kalian membaca teks itu, silahkan kalian kerjakan halaman 7 sampai halaman 8. Dan halaman 7 sampai halaman 8 silahkan kalian berdiskusi, bisa dengan orang tua, kakak, ataupun teman yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, demikian dulu untuk pembelajaran 1. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.